Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dikenalkan nama saya Taha, NIM 23521108. Saya berasal dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, saya akan membahas tentang takdir ramah lingkungan untuk masa depan Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, brand yang brand yang akan saya presentasikan yaitu brand Ecosip. Oke, selanjutnya yaitu tentang Ecosip. Nama brandnya yaitu Ecosip. Didirikan pada tahun 2021. Untuk visi dan misinya yaitu yang pertama ada visi menjadi pelopor gaya berkelanjutan melalui produk minuman ramah lingkungan. Misinya yaitu mengurangi limbah plastik sekali pakai. Yang kedua, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan dan menyediakan produk berkualitas, tahan lama, dan juga estetis. Nah, selanjutnya yaitu produk unggulannya. Nah, produk unggulannya yaitu dari brand kita ada tumbler stylish style, yaitu tumbler yang memang bisa dicocokkan dengan style ataupun biasa orang-orang senang dengan tumbler yang kita produksi. Itu bisa dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya yaitu ada tumbler kaca borosilikat. Yang ketiga ada tumbler lipat, yaitu tumbler yang memang terbuatnya dari silikon. Itu uh, bisa dilipat ataupun uh, bisa digunakan ketika memang ingin digunakan. Nah, tumbler lipat ini supaya tidak memakan ruang. Misalkan ketika saya ingin bepergian ke suatu tempat membawa tas, nah saya juga ingin membawa tumbler yang memang belum ada isinya. Nah, tumbler tersebut bisa dilipat supaya tidak terlalu memakan banyak ruang uh, di dalam tas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tumbler anak-anak. Tumbler anak-anak ini salah satu produk unggulan. Kenapa? Karena biasanya selera anak dan dewasa itu sangat berbeda. Nah, untuk tumbler anak-anak ini desainnya kita memproduksi desain yang memang lucu ataupun memang mayoritas anak suka. Contohnya kita bisa mendesain lewat gambar-gambar kartun ataupun gambar-gambar Lego dan lain sebagainya yang memang menarik di mata anak-anak dan juga aman dari BPA. Terus selanjutnya yaitu semua produk dapat disesuaikan ataupun custom nama atau logo. Nah, tentunya di brand kita ataupun tempat produksi kita itu eh, bisa di custom nama dan juga gambar, tapi tentunya di tumbler tersebut itu sudah ada logo brand kita. Nah, salah satu produk unggulannya yaitu customer bisa menyesuaikan dengan nama mereka masing-masing supaya ya gunanya uh, supaya salah satu gunanya yaitu supaya nggak tertukar dengan temannya dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada target pasar. Nah, untuk target pasar perusahaan kita yaitu pelajar dan mahasiswa. Kenapa kok pelajar dan mahasiswa? Karena biasanya pelajar dan mahasiswa itu mereka sangat senang membawa bekal atau membawa minuman. Nah, tablet yang kita produksi itu bisa menjadi salah satu opsi untuk mereka gunakan ketika ingin mereka menuntut ilmu ke suatu tempat ataupun ingin bepergian ke suatu tempat. Nah, dengan desain-desain yang elegan dan juga menarik dan desain-desain yang simpel itu bisa salah satunya menarik eh, pelanggan ataupun pelajar dan mahasiswa. Yang kedua ada pekerja kantoran. Nah, biasanya pekerja kantoran itu jarang keluyuran ke keluar. Nah, itu menjadi salah satu mungkin biasanya terlalu banyak mikir akhirnya dikasih
Nah, pekerja kantoran juga sangat butuh tempat minum untuk mereka ketika memang urgent dan memang sudah tersedia di pinggir laptop mereka ataupun di atas meja mereka gitu. Terus juga yaitu ada komunitas pecinta lingkungan, terus ada perusahaan yang memang perusahaan tersebut biasa memberikan gift ataupun hadiah. Nah, brand kita itu bisa menjadi salah satu hadiah untuk perusahaan tersebut untuk memberikan gift kepada pelanggan-pelanggan. Terus selanjutnya yaitu ada strategi pemasarannya. Yang pertama ada digital marketing, Instagram, TikTok, website. Di situ kita bisa memasarkan produk-produk kita ataupun menjual belikan produk kita. Tentunya website-website yang memang website resmi punya kita. Nah, terus yaitu selanjutnya ada kolaborasi dengan influencer hijau, juga edukasi melalui konten dan juga promo bundling dan diskon komunitas. Nah, eh, salah satu strateginya juga kita biasanya apa ya? Kita biasanya mungkin orang-orang yang suka konten, kita bisa menjadikan itu salah satu promosi buat brand kita. Biasanya mungkin ada influencer atau content creator yang memang sukanya itu mempromosikan barang-barang atau brand-brand yang memang baru muncul di dunia eh, di masyarakat gitu. Nah, terus juga yang terakhir ada program loyalitas. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak sosial dan juga lingkungan. Yang pertama ada mengurangi estimasi 50.000 botol plastik per tahunnya. Nah, dengan adanya brand kita ataupun dengan adanya kita memproduksi botol itu, kita bisa mengurangi dampak sampah plastik di kalangan masyarakat. Dengan masyarakat jarang tidak lagi menggunakan botol-botol apa ya tempat-tempat minum yang terbuat dari plastik yang sekali pakai itu bisa mengurangi dampak sampah plastik di kalangan masyarakat. Terus juga yang kedua ada donasi 5% keuntungan untuk kegiatan pelestarian lingkungan. Nah, terus juga yang terakhir ada program tukar plastik dengan tumbler. Seperti itu. Selanjutnya yaitu ada estimasi pelanggan. Nah, di sini yaitu estimasinya atau salah satu review dari pelanggan yaitu sangat puas dengan desainnya keren dan juga benar-benar tahan panas. Itu dari Rizky, seorang mahasiswa. Yang kedua yaitu ada kami pakai untuk corporate gift, hasilnya elegan dan juga bermanfaat. Itu dari HRD PT Global Vision. Nah, selanjutnya yaitu ada rencana pengembangan. Rencana pengembangan ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ada ekspansi ke e-commerce global, Shopee, Tokopedia, dan juga Amazon. Ya, terus yang kedua ada kolaborasi brand sustainable lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada inovasi. Tumbler dengan fitur pemasaran otomatis dan juga pengukur suhu. Jadi kita juga kita merencanakan untuk pengembangan produksi tumbler kita itu kita akan memproduksi tumbler yang memang sudah bisa diketahui suhu tumbler tersebut. Misalkan panasnya itu panas panas sedang ataupun panas yang sangat panas seperti itu. Itu nanti bisa dilihat dari pengukur suhunya. Nah, selanjutnya yaitu uh, habis. Mungkin cukup sekian dan terima kasih dari penyampaian tadi. Mungkin eh, sikapnya kita memproduksi tumbler tersebut itu sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa mengurangi dampak-dampak yang memang mungkin di Indonesia salah satunya yaitu banyaknya sampah plastik di kalangan masyarakat. Nah, dengan adanya kita memproduksi ataupun brand kita memproduksi tumbler itu bisa mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di kalangan masyarakat tersebut. Mungkin itu salah satu eh, dampak baiknya untuk masyarakat-masyarakat yang memang sudah menggunakan botol minum ataupun tumbler yang memang eh, salah satunya yang kita produksi tersebut. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.